Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Lamaran Ditolak, Santet Bertindak. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter bernama @horornyata. Untuk kalian yang langsung ingin membacanya, silakan kunjungi akun Twitternya yang saya akan tulis di deskripsi saya. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silakan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk tekan like. Kisah mistis yang amat tragis ini terjadi pada bulan Juli 2005 silam. Kisah ini terjadi pada seseorang, sebut saja namanya Lia. Awalnya, Lia menderita sakit perut yang terlampau hebat, sampai-sampai membuatnya sangat menderita. Dari peristiwa inilah kemudian suatu ketidakwajaran terjadi. Tiba-tiba, sebuah benda berupa keris keluar dari kepala Lia. Kejadian ini tentu saja membuat gempar masyarakat di sekitar tempat tinggal keluarganya. Keluarga Lia memang tergolong sangat mapan, khususnya dalam materi. Dapatlah dikatakan kalau keluarganya lah yang paling kaya di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Di samping itu, secara pendidikan formal, keluarga Lia terbilang di atas rata-rata. Karena status pendidikan formal itulah yang tentunya membuat mereka sekeluarga sulit percaya dengan adanya hal-hal berupa fenomena gaib maupun mistis lainnya. Pokoknya, di mata mereka sekeluarga, hal-hal semacam itu tak pernah ada. Bahkan, seperti omong kosong belaka. Sampai peristiwa aneh itu pun menimpa Lia. Kejadian bermula ketika Lia baru saja diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi jenis makanan ringan. Karena gelar sarjana yang dimilikinya, Lia ditempatkan sebagai kepala di bagian marketing. Lia yang punya semangat untuk mandiri itu nampak sangat senang dengan pekerjaan ini. Meskipun ibu sebenarnya kurang senang kalau dia bekerja. Sebab ibu maunya anak bungsunya ini terus di rumah sebagai anak mami tersayang. Tapi kedewasaan membuat Lia menentukan pilihan lain. Walau bagaimanapun, dia tak mau terus hidup di bawah ketiak orang tua. Beberapa bulan lamanya bekerja, Lia nampaknya cukup matang. Dia mulai menjadi wanita karir penuh optimisme. Sifatnya yang supel membuat temannya banyak yang suka. Bahkan, mereka sangat terbantu dengan kinerja Lia yang sangat efisien. Namun, sekitar setahun bekerja, mendung suram mulai menghanyuti kehidupan Lia. Meski dia sendiri tidak menyadari kenyataan ini. Awalnya, pada tanggal 17 Agustus 2003, seluruh staf karyawan maupun karyawati berbaris rapi dalam apel akbar peringatan HUT RI yang ke-58 tahun. Tidak ketinggalan pula Pak Marwan selaku direktur utama. Hari itu juga diumumkan bahwa jabatan direktur utama telah dipindah tangankan kepada Anton, anak Pak Marwan yang tertua. Dalam upacara peringatan HUT RI sekaligus pengumuman direktur baru itu, kebetulan Lia terpilih sebagai pengibar bendera merah putih bersama dua orang temannya. Tanpa sepengetahuan dirinya, saat penarikan sang merah putih dilaksanakan, mata Pak Marwan tak henti-hentinya menatap wajah Lia yang merona terkena sinar matahari. Lia ini memang terbilang gadis yang cantik. Bahkan, dialah yang paling cantik di antara saudara-saudara perempuannya yang lain. Rupanya, tatapan Pak Marwan hari itu bukanlah tatapan mata biasa. Namun, ada perasaan lain di hati Pak Marwan. Ya, dia menaruh hati pada Lia yang usianya terpaut sangat jauh dengan dirinya. Bahkan, hari itu seusai upacara, Pak Marwan tak langsung pulang, melainkan berbaur dengan seluruh karyawannya. Ini tentu saja taktiknya untuk mendekati Lia. Tanpa diketahui oleh siapapun, rupanya sejak pandangan pertama dengan gadis berwajah oval bernama Lia,
Pak Marwan telah jatuh cinta lagi. Bahkan sejak upacara HUT RI itu, dia jadi sering hadir di kantor. Kasakusuk sesama karyawan semakin merebak. Pasalnya, mereka tahu betul akan sifat Pak Marwan yang sangat senang dengan daun muda. Menurut isu yang beredar dan sempat singgah di telinga Lia, walau usianya telah menginjak kepala 5, namun Pak Marwan ini masih hyperseks. Bahkan, nafsunya itu kadang tidak dapat terbendung. Sudah jadi rahasia umum pula, siapapun gadis yang tercolek oleh tangan Pak Marwan, maka dia akan menurut segala ucapannya. Ya, mungkin karena Pak Marwan memang royal memberi uang kepada gadis-gadis yang disukainya. Dengan tabiatnya yang negatif ini, seluruh karyawan mengecap Pak Marwan sebagai playboy, Don Juan, bandot tua, atau apa saja. Kabarnya, dia sudah bergonta-ganti pasangan daun muda sebanyak 19 kali. Seiring dengan seringnya Pak Marwan datang ke kantor, membuat para karyawan maupun karyawati bertanya-tanya, siapa gerangan korban yang sedang diincarnya saat itu? Lambat laun, terkuaklah sudah rahasia ini. Dengan gaya ekspos dirinya yang berlebihan, ternyata si bandot tua ini selalu mendekati kepala bagian marketing. Siapa lagi kalau bukan Lia, yang berlesung pipi indah itu. Pak Marwan dengan 1000 taktiknya terus berusaha mendekati Lia. Sementara itu, tanpa menaruh prasangka buruk sedikit pun, kedekatan seorang pemimpin dengan dirinya malah membuat Lia amatlah tersanjung. Bukan karena penampilan Pak Marwan yang sangat elegan, namun tutur katanya yang sangat lembut, mengingatkan Lia kepada sosok ayah mereka yang telah lama berpulang ke pangkuan ilahi. Kian hari mereka berdua kian akrab. Bahkan seiring waktu berjalan, Pak Marwan sudah mulai terang-terangan mengajak Lia makan siang bersama di luaran. Lia yang masih polos tentu saja tak curiga yang macam-macam. Padahal bersamaan dengan itu, teman-teman sekantornya sangat prihatin melihat kedekatan Lia dan Pak Marwan. Beberapa dari mereka menasihati Lia agar tidak terlalu dekat dengan Pak Marwan. Apalagi Lia tergolong pegawai baru yang belum paham betul akan sifat Pak Marwan yang sesungguhnya. Lia memang seorang yang selalu berpikiran positif. Baginya, sangatlah mustahil punya seseorang yang berumur 30 tahun lebih tua dari dirinya bisa jatuh cinta kepada gadis belia. Pak Marwan itu di mata Lia tak lebih dari sosok ayah yang sangat mengayominya. Dia sendiri merasa mustahil bisa jatuh hati kepada Pak Marwan. Kendati baiknya bagaikan dewa. Lagi pula, hati Lia ketika itu memang sudah tertambat pada seorang pemuda tampan bernama Arifin, dan mereka berdua sudah bertunangan 1 tahun yang lalu. Pada bulan September 2004, Pak Marwan datang ke rumah Lia, yang tentu saja adalah rumah keluarga mereka. Tanpa mereka sangka, dia datang sambil membawa cenderamata berupa seperangkat perhiasan emas yang tentu saja berharga sangat mahal. Ketika itu, dengan cara yang penuh percaya diri, dia menyampaikan niatnya yang ingin meminang Lia sebagai istrinya. Pernyataan Pak Marwan yang bernada optimis ini tentu saja bagaikan petir di siang bolong. Terutama sekali bagi Lia. Dia sangat kaget bukan kepalang. Dia sama sekali tak menyangka kalau seorang seperti Pak Marwan yang selama ini dianggapnya selalu mengayomi bak orang tua, ternyata berkeinginan untuk menikahinya. Ini benar-benar gila. Beruntung sekali, hari itu Lia berani mengambil sikap untuk menolak pinangan itu. Akibat penolakan Lia, Pak Marwan jelas sangat kecewa. Mukanya yang masih kelihatan tampan di usia kepala 5 itu kelihatan merah padam. Dia pergi setelah berpamitan dengan cara yang teramat dingin. Mungkin dia tak menyangka kalau kebaikan sikap Lia selama ini tak lebih sebagai kebaikan sikap karyawan kepada bosnya. Sejak kejadian itu pula, dia memutuskan berhenti bekerja. Dia tak pernah lagi masuk kantor. Karena batinnya yang terpukul, dia selalu mengurung diri di dalam kamar. Mungkin juga Lia malu kepada ibu dan saudara-saudaranya yang lain. Selama beberapa hari, Lia lebih senang mengurung diri di dalam kamar. Hal ini tentu saja membuat mereka sekeluarga merasa gelisah.
terutama ibunya yang memang sangat memanjakan Lia. "Apakah kau sakit, Nak?" tanya ibunya ketika mendapatkan Lia di kamarnya. Bukannya menjawab pertanyaan ibu, Lia malah memeluk ibu sambil tak hentinya menangis. "Sudahlah, tidak perlu terlalu dipikirkan. Toh sekarang kamu sudah bebas dari Pak Marwan, bosmu itu. Yang penting, ibu minta kamu berhenti bekerja dari perusahaan itu. Ibu takut sesuatu akan terjadi denganmu. Ibu sangat menyayangimu, Nak," bujuk ibu. Ada perasaan lega di hati Lia, dan dia memang sudah memutuskan untuk berhenti bekerja dari perusahaan milik Pak Marwan, walau gajinya sudah cukup lumayan. Melihat keadaan Lia sudah kembali pulih, ibu menelpon keluarga Arifin untuk segera datang. Arifin dan kedua orang tuanya memang datang untuk memenuhi undangan ibu. Hari itu akhirnya diputuskan untuk mempercepat pernikahan antara Lia dan Arifin. Pada tanggal 14 April 2005, lewat resepsi pernikahan yang sangat meriah, Lia dan Arifin akhirnya resmi menjadi suami istri. Hadir dalam pesta meriah itu, para sanak famili dari kedua belah pihak, juga para kerabat serta teman Lia sewaktu bekerja di kantor dulu. Semua mata terkagum-kagum melihat pasangan pengantin yang sangat serasi. Mempelai wanitanya cantik bagai Dewi, sedangkan mempelai pria sangat tampan bagaikan pangeran. Rumah tangga Lia dan Arifin begitu harmonis. Namun, selang 2 bulan dari perkawinan mereka, keharmonisan itu hancur dengan adanya campur tangan seorang durjana yang ingin memetik bunga. Pada suatu hari, tanpa diduga sedikit pun oleh Lia, Pak Marwan datang bertamu ke rumah Lia dan Arifin dengan permohonan maaf yang sangat mendalam sebab tak sempat menghadiri resepsi pernikahan mereka karena di saat yang sama dia masih berada di luar negeri. Pak Marwan mengutarakan penyesalannya itu. Sikapnya yang begitu santun dan kebapaan membuat Arifin dan Lia tak menaruh curiga sedikit pun dengan maksud busuk yang ada dalam hati bandot tua yang sakit itu. Setelah siangnya menerima kedatangan Pak Marwan, malam harinya, tepatnya sekitar pukul 1 dini hari, Lia mendadak muntah-muntah. Suhu badannya mendadak panas. Lia juga mengaku perutnya sangat sakit. Malam itu juga, Lia langsung dilarikan ke rumah sakit Pertamina Cirebon. 3 hari menjalani perawatan medis dan dari hasil pemeriksaan dokter, Lia didiagnosis tidak terjangkit suatu penyakit apapun. Lalu, mengapa tiba-tiba suhu badannya begitu tinggi dan Lia begitu menderita dengan sakit perutnya? Setelah kejadian hari itu, Lia memang kian terpuruk. Penyakit yang aneh itu tak kunjung sembuh. Karena mereka penasaran, dengan dibantu relasi bisnisnya, ibu akhirnya membawa Lia berobat ke rumah sakit elit di Hong Kong. Bahkan diteruskan ke Taiwan, Singapura, bahkan terakhir di Australia. Hampir 1 bulan lamanya, Lia menjalani rawat inap di berbagai rumah sakit elit tersebut. Namun, hasilnya tetap nihil. Para dokter yang mendiagnosisnya tak menemukan titik terang dari penyakit yang diderita oleh Lia. Lia pun akhirnya dibawa pulang kembali. Setelah biaya dengan jumlah relatif besar, mereka habiskan untuk ongkos pengobatan yang sia-sia itu. Hari-hari berikutnya, keadaan Lia semakin buruk lagi. Dia tak lagi mampu mengontrol dirinya sendiri. Dia sering tertawa dan menjerit-jerit sendiri. Bahkan, dia juga kerap menangis sendiri dengan begitu sedihnya. Ya, adikku yang cantik itu telah terganggu jiwanya. Namun yang aneh, bila bicara seorang diri, dari ocehannya dia selalu menyebut-nyebut nama Nyai Kunti dan Pak Marwan. Keadaan Lia memang sudah sangat parah. Bahkan yang membuat malu keluarga, hampir setiap pukul 1 malam seolah ada kekuatan magic yang mempengaruhinya. Ya, pada jam itu, Lia selalu berlari keluar rumah sambil menyebut-nyebut nama Pak Marwan. Akibat suara Lia yang begitu lantang, masyarakat setempat merasa terganggu dengan ulah Lia yang selalu bikin ribut di malam hari. Bahkan, tak jarang ada beberapa orang tetangga yang membantu untuk menangkap Lia ketika dia membuat onar di jalanan. Mereka sekeluarga, terutama ibu,
merasa sangat syok dengan perilaku anak bungsunya yang berubah senewan itu. Bahkan, hatinya sangat terpukul karena Lia sudah tak mengenal keluarga, ibu maupun suaminya sendiri. Namun, kebenaran memang selalu tampil mengalahkan kejahatan. Meskipun kerap kali agak terlambat datang. Arifin baru sadar akan kejadian 1 bulan yang lalu tentang nasi goreng yang dimakan bersama Pak Marwan. Ya, dalam kunjungannya hari itu, Pak Marwan memang membawa 3 porsi nasi goreng spesial. Yang katanya, nasi goreng ini adalah kesukaan Lia waktu mereka sering makan bersama dulu. Tanpa rasa curiga, hari itu Arifin dan Lia menyantap nasi goreng pemberian Pak Marwan. Lantas, apakah ada sesuatu di dalam nasi goreng itu? Entahlah. Yang pasti, demi mendengar cerita menantunya, dengan perasaan geram, ibu langsung melabrak Pak Marwan di rumahnya. Sialnya, beberapa kali ke rumah Pak Marwan, namun pintu pagar rumah selalu terkunci rapat dari luar. Karena kesal, ibu pernah mencak-mencak di depan rumah Pak Marwan yang megah itu, sebagai suatu pelampiasan emosi yang kian memuncak. Akibatnya, para tetangga yang dekat dengan rumah itu berdatangan karena suara ibu yang keras. Lalu, dengan lantang ibu membeberkan kekejaman Pak Marwan terhadap Lia di hadapan masyarakat sekitar rumah Pak Marwan. Akhirnya, dari salah seorang tetangga yang sebut saja bernama Ibu Ani, ibuku mendapat kisah masa lalu Pak Marwan yang cukup kelam. Menurut Ibu Ani, dahulunya Pak Marwan itu seorang yang baik. Namun, karena suatu kesulitan ekonomi yang membuatnya sangat terpuruk, Pak Marwan akhirnya nekat menempuh jalan sesat. Bersama istri pertamanya, dia mengambil jalan pintas, bersekutu dan menikah dengan iblis bernama Nyi Kunti. Sejak saat itu, kehidupan Pak Marwan berubah sangat mapan. Namun dampaknya sungguh sangat mengerikan. Pak Marwan menjadi hiperseks dan selalu mencari korban untuk selalu dinikahinya. Bila yang dituju menolaknya, Pak Marwan tak segan-segan mengguna-gunai sampai mati. Menurut Ibu Ani, sudah banyak korban di tangan Pak Marwan hingga seluruh masyarakat di sekitar tempat tinggalnya tak berani untuk mendekatinya. Menurut saya, cobalah ibu mencari orang pintar agar anak ibu bisa selamat. Sebab katanya, siapapun yang terkena guna-guna dari Pak Marwan, mereka tak bisa diselamatkan, ungkap Ibu Ani. Mendengar cerita dari Ibu Ani, sikap mereka sekeluarga berubah 180 derajat. Bila sebelumnya mereka memandang nonsen dengan dunia supranatural, kini mereka mulai memburu orang pintar untuk kesembuhan Lia. Alhamdulillah, dengan bantuan kenalan dan tetangga, mereka bisa mendapatkan alamat beberapa tabib dan paranormal. Satu demi satu mereka undang ke rumah. Namun anehnya, setiap mereka datang, maka para tabib dan paranormal itu selalu dilabrak Lia, seolah dia enggan untuk diobati. Akibatnya, mereka angkat tangan, tak mampu mengobati Lia. Namun mereka tak menyerah begitu saja. Terlebih para kerabat, tetangga, rekan bisnis, maupun relasi lainnya juga tak keberatan untuk terus membantu mencari orang pintar yang dapat menyembuhkan penyakit Lia. Namun, keadaan Lia semakin tak terkendali. Entah siapa yang bersemayam di dalam tubuhnya. Setiap akan diobati, Lia lebih dulu tahu. Dia juga berkata dengan suara yang mirip kakek-kakek maupun nenek-nenek. Anehnya lagi, setiap dibacakan ayat suci Al-Quran, Lia hanya tertawa meledek. Dari catatanku, sudah 42 orang pintar dikerahkan, baik dari ujung timur sampai ujung barat Pulau Jawa. Namun, Lia tetap saja belum berubah. Bahkan, beberapa orang pintar sempat terluka akibat diserang Lia yang semakin ganas. Karena semua usaha selalu gagal, akhirnya seluruh keluarga dikumpulkan. Dengan wajah kecewa, letih dan putus asa, ibu mengetuk palu sebagai tanda menyerah. Semua keluarga disuruh pasrah dan berdoa di rumah masing-masing. Sampai suatu hari, saat salah satu kakak Lia, sebut saja namanya Irma, dalam perjalanan pulang dari rumah ibu setelah menjenguk Lia, mereka mampir ke sebuah minimarket yang ada di Jalan Bahagia, Cirebon. Karena keletihan, membuat Irma malas ikut ke minimarket tersebut. Irma memilih menunggu di mobil bersama anaknya.
Laila. Sambil menunggu suami datang, Irma mencoba rileks dengan membaca koran dan majalah yang berjajar rapi di lokasi parkir. Dari salah satu yang dibaca Irma sangat tertarik dengan majalah misteri. Di situ terpampang jelas semua paranormal yang memiliki keunggulan ilmu. Tentunya setelah kubaca majalah itu, dibukanya berulang kali dan ternyata ada satu paranormal yang membuatku sangat tertarik. Dengan semangat baru yang kini tumbuh, setelah suaminya datang, aku langsung menyodorkan majalah misteri kepadanya. Atas kesepakatan bersama, mereka berdua langsung menuju paranormal yang tertera di majalah tersebut. Setelah bertanya ke sana sini, akhirnya mereka temukan juga alamat paranormal itu. Setelah bertemu paranormal dimaksud, suaminya langsung menjelaskan tentang keadaan yang dialami Lia. Setelah merenung sejenak, sang paranormal beranjak pergi ke sebuah kamar. Kurang lebih 20 menit dia kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral. "Bolehkah aku melihat adikmu saat ini?" kata sang paranormal. Ringkas cerita, dengan senang hati Irma dan suaminya mengantarkan si paranormal ke rumah ibunya. Sesampai di sana, dengan tenang paranormal tersebut mendekati Lia yang sedang mengoceh tak karuan. Dan tanpa diduga sebelumnya, Lia membalikkan tubuh dan langsung melancarkan pukulan ke si paranormal, tanpa bisa dihindari. Pukulan itu dengan telak mengenai dada si paranormal. Dia pun tersurut mundur dengan disertai darah segar keluar dari mulutnya. Namun, dia sepertinya tidak ingin menyerah. Sambil duduk bersila, si paranormal membuka tutup botol air mineral yang dibawanya dari rumah. Dengan membaca sebuah mantra, paranormal tersebut berdiri kembali dan menyiramkan air mineral tersebut ke tubuh Lia. Aneh, secara spontan Lia menjerit histeris. Bersamaan dengan itu, dari kepala Lia keluarlah sebuah keris hitam dengan panjang sekitar 35 cm. Sungguh tidak masuk akal. Seketika itu juga Lia langsung roboh tak sadarkan diri. Sementara itu, dengan sigap paranormal tersebut mengambil keris yang tergeletak di samping kepala Lia dengan terlebih dahulu membaca sebuah mantra. Keris itu pun dia masukkan ke dalam wadah kain hitam yang telah dipersiapkannya, lalu dibawanya pulang. Yang tak kalah aneh, 2 jam setelah kejadian itu, Lia benar-benar sembuh total. Esok harinya, mereka sekeluarga mendengar kabar dari teman Lia sewaktu bekerja yang menyebutkan bahwa tadi malam Pak Marwan meninggal dunia secara mendadak dengan batok kepala berlubang. Nauzubillahi min dzalik. Begitulah kisah mistis yang dialami langsung oleh keluarga Lia. Kini, Lia sudah sehat dan menjalani kehidupan normal bersama Arifin, suaminya. Semoga kisahnya yang pahit ini tak menimpa orang lain.